Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 6. Bagaimana? Sudah semangat belajar lagi di semester 2? Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, yuk kita berdoa dulu supaya ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi di tema 6. Jika kemarin kalian sudah mendapatkan materi IPA dan IPS, nah kali ini kalian akan mendapatkan materi PPKN dan juga bahasa Indonesia. Di sub tema yang pertama, langsung saja ya. Untuk materi yang pertama, teman-teman, di sini ada PPKN, yaitu mengenai kewajiban warga negara di lingkungan sekitar. Jadi, kita akan mengupas apa saja kewajiban kita sebagai warga negara terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, menjaga lingkungan sekitar termasuk kewajiban setiap warga negara. Sudahkah kalian menjalankan kewajiban kalian sebagai warga negara di lingkungan rumah kalian? Tentu sudah ya. Nah, masih ingatkah apa itu kewajiban, teman-teman? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau yang harus kita lakukan. Ini adalah kewajiban. Selanjutnya, kewajiban setiap warga negara terhadap lingkungannya. Ada kewajiban 1, menjaga keamanan lingkungan. 2, menjaga ketertiban lingkungan. Nah, di sini contohnya ada dalam menjaga keamanan lingkungan itu ada ronda malam. Kemudian yang ketiga ada menjaga kebersihan lingkungan. Ini tentunya yang sudah kalian lakukan di lingkungan sekitar kalian ya. Ini contohnya ada kerja bakti, membersihkan jalan, gotong royong, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada membayar pajak tepat waktu. Ini adalah beberapa contoh yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai warga negara terhadap lingkungan kita. Mudah saja ya. Lanjut. Salah satu cara menjaga kebersihan adalah dengan kerja bakti. Bu Eni yakin kalian semua sudah pernah mengikuti kerja bakti, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah kalian, ya kan? Nah, dengan mengikuti kerja bakti, kita sudah melaksanakan kewajiban secara tanggung jawab. Apa sih manfaat menjalankan kewajiban secara bertanggung jawab itu? Bagaimana sih contohnya? Nah, ini contohnya. Manfaat ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita secara bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Yang pertama, dapat mempererat kerukunan di masyarakat. Jadi dengan bekerja bakti contohnya kita akan berkumpul dengan masyarakat sehingga akan tercipta tali silaturahmi atau kerukunan. Kemudian yang kedua, bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Tentunya. Kemudian untuk materi selanjutnya ada muatan pelajaran bahasa Indonesia, teman-teman, yaitu berkaitan dengan teks non-fiksi. Sudah tidak asing bagi kalian ya. Nah, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Ingatkah kalian dengan teks non-fiksi?
Semoga kalian masih ingat ya. Yuk kita ingat bersama-sama. Teks non-fiksi yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan fakta dan data. Berarti teks ini sesuai dengan fakta-fakta dan data-data yang akurat. Jadi bukan berupa khayalan penulis. Itu adalah teks non-fiksi. Dimana contohnya ada buku kesehatan, artikel, biografi seseorang, ada laporan, karangan di buku ilmiah, berita di koran atau majalah. Nah, semuanya itu berisi fakta-fakta atau data-data. Kemudian, informasi dalam teks non-fiksi disajikan secara tersurat dan tersirat. Apa coba perbedaan antara tersurat dan tersirat ini? Yuk kita bahas ya. Untuk tersurat, informasi yang tersurat artinya informasi tersebut tertulis apa adanya pada teks. Jadi informasinya sudah tertulis, sudah tersedia, sudah terdapat di dalam teks. Kemudian untuk tersirat ini informasinya tersembunyi, sehingga harus kita sampulkan terlebih dahulu. Jadi kita harus menyimpulkan apa isinya sendiri berdasarkan teks yang sudah ditulis tadi. Itu perbedaannya ya. Kalau tersurat informasinya sudah terdapat pada teks, kalau tersirat ini informasinya tersembunyi, sehingga kita harus menyimpulkan terlebih dahulu. Itu perbedaannya. Kemudian dalam teks non-fiksi itu juga terdapat yang namanya kata kunci. Bu Eni yakin kalian masih mengingat mengenai kata kunci yang fungsinya untuk memudahkan kita mengingat informasi yang terdapat di dalam teks. Sehingga ketika kita sudah membaca teks, kita mengingat kata kuncinya, kita akan terus mengetahui atau kita akan mengingat informasi apa yang sudah disampaikan di dalam teks tadi jika kita mengingat kata kuncinya. Kata kunci, apa itu kata kunci? Oke, kata kunci adalah kata yang mewakili inti pembahasan atau kata-kata yang terpenting di dalam suatu bacaan. Itu merupakan kata kunci. Coba kita bahas di contoh teks berikut. Coba kalian simak ya. Nanas merupakan salah satu tumbuhan tropis. Daerah di Indonesia yang terkenal sebagai penghasil nanas adalah Blitar, Subang, Palembang, dan Bogor. Tumbuhan nanas memiliki daun yang panjang dan berujung tajam. Buah nanas dijadikan sebagai buah yang dimakan langsung atau dijadikan manisan. Namun, tahukah kamu manfaat daun nanas? Daun nanas yang biasanya terbuang begitu saja, ternyata bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan, seperti anyaman, tas, atau dompet. Nah, dari cuplikan satu paragraf bacaan non-fiksi di atas, kira-kira apa kata kuncinya? Coba kalian tebak. Dari bacaan yang sudah Bu Eni tadi sampaikan, kira-kira kata kuncinya apa? Kata kunci yang pertama apa? Ya, betul. Buah nanas. Itu ada kata kunci yang pertama karena yang diceritakan dalam paragraf tersebut adalah buah nanas. Kemudian ada kata kunci yang kedua, teman-teman. Apa coba? Ya, betul sekali. Ada daun nanas. Di situ daun nanas dijelaskan
daun yang panjang dan berujung tajam. Kemudian diceritakan lagi, daun nanas biasanya terbuang begitu saja, ternyata bisa dijadikan sebagai bahan. Itu berarti menceritakan daun nanasnya. Kemudian apakah ada kata kunci yang lain? Ya, ada, yaitu manfaat daun nanasnya. Manfaatnya diceritakan di sini. Daun nanas yang biasanya terbuang begitu saja dijadikan sebagai anyaman, tas, dan dompet. Ini adalah manfaat. Jadi teman-teman, misalnya kita sudah tidak melihat bacaan ini, kita masih akan mengingat isinya karena kita sudah mengetahui kata kuncinya, yaitu berkaitan dengan buah nanas. Berarti buah nanas itu tumbuhan tropis yang biasanya ada di daerah Indonesia yang terkenal di Blitar, Subang, Palembang, dan lain-lain. Kemudian kata kunci yang kedua ada daun nanas. Kalian mesti ingat daun nanasnya panjang dan berujung tajam. Kemudian ada manfaat dari daun nanasnya. Kalian juga mengingat bahwa daun nanas itu bisa dijadikan anyaman, tas, atau dompet. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kata kunci itu memudahkan kita dalam mengingat isi bacaan yang sudah kalian baca. Nah, agar kalian lebih paham lagi, nanti coba kalian kerjakan latihan soalnya di lembar kegiatan siswa ya. Nah, untuk materi hari ini sekian teman-teman. Bu ini mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan semangat terus kalian belajar dari rumahnya. Selalu jaga kesehatan di rumah dan selamat mengerjakan tugasnya. Selamat belajar. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.